Home. Bagaimana kita bisa mencapai pendapatan hanya dalam hitungan bulan bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan dan setelah beberapa tahun bisa mencapai income ratusan juta per bulan bahkan miliaran rupiah per bulan. Saya sudah membuktikannya. Mari kita start langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Oke. Yang pertama, kita harus yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Waktu saya diizinkan berjumpa dengan bisnis HDI pada tahun 1995, maka saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Saya melakukannya. Nah, saat saya mulai mendapatkan pendapatan, bulan pertama 125.000, disitulah keyakinan saya mulai tumbuh. Kemudian semakin lama semakin besar seiring dengan besarnya pendapatan. Nah, saya pun juga harus yakin pada diri saya sendiri. Selalu ingat, you are stronger than you think. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kemudian kita pun juga harus yakin pada perusahaan. Perusahaan HDI adalah perusahaan besar, perusahaan internasional yang sudah berusia puluhan tahun. Kita pun juga harus yakin kepada produknya. Saya mulai mengkonsumsi produk. Nah, awal saya konsumsi produk, saya baik-baik saja. Itu adalah sebuah keyakinan yang paling dasar. Kemudian setelah beberapa minggu, saya mulai merasa saat teman-teman saya karena perubahan cuaca, pada sakit, flu dan sebagainya, kok saya baik-baik saja. Demikian pula saya pun dulu sangat sering sakit tenggorokan, sering sekali. Saya baru sadar, wah thank God, terima kasih Tuhan. Setahun ini rasanya saya tidak pernah sakit tenggorokan. Nah, maka saat kita mulai menggunakan produknya, semakin lama semakin meningkat keyakinan kita pada produknya. Berikutnya, kita pun harus yakin kepada bisnis plan-nya. Benarkah bisnis HDI, kalau kita jalankan, kita akan mulai bisa mendapatkan income. Di bulan ketiga saya menjalankan bisnis HDI, di tahun 1995, saya mulai mendapatkan pendapatan 1,2 juta per bulan. Di mana waktu itu sebagai seorang karyawan bank, gaji saya masih 600.000. Maka saya mulai tambah yakin. Semakin naik keyakinan saya mengenai bisnis HDI memang luar biasa. Di bulan ke-6, saya bisa mendapatkan pendapatan 4,8 juta per bulan tahun 1995. Ingat itu. Saya kemudian beli mobil Panther Hybrid walaupun masih nyicil pada waktu itu. Kemudian tahun depannya saya mulai bisa membeli tanah dan saya mulai membangun rumah pertama saya. Kemudian yakin pada sponsor atau mereka yang merekrut saya. Saudara, saya sendiri mengalami situasi yang kurang ideal. Setelah upline saya merekrut saya, dia kemudian tidak aktif. Tapi ya sudah, karena kembali saya yakin pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Saya pun yakin pada diri saya bahwa saya bisa, saya terus melanjutkan walaupun upline saya gone with the wind. Nah, kita pun juga harus yakin kepada support system. Billionaire support system mempunyai banyak sekali pendidikan, ya, dan juga membuat audio-audio, ada buku-buku, Anda bisa lihat di BEC atau BEZ. Ya. BEC di situ lengkap sekali. Anda tinggal download aplikasi BEC
dan melihat bagaimana support system yang dikembangkan oleh billionaires untuk membantu setiap enterprise di HDI bisa berhasil menjalankan bisnisnya tahap demi tahap. Langkah yang kedua, kita harus punya impian. Karena kalau kita tidak punya impian, kita tidak tahu ke arah mana dan apa yang kita kejar. Miliki buku impian. Dan hiaslah buku impian Anda. Karena kalau kita tidak menghargai impian kita sendiri, bagaimana kita mau mewujudkan impian kita? Ini saya pinjam dari buku impian dari anak-anak kita di Selamat Pagi Indonesia. Mereka menghias buku impiannya karena mereka begitu menghargai impian mereka. Bisa dihias seperti ini. Ya, menggunakan hal-hal yang akan membuat Anda juga senang saat melihat buku impian Anda sendiri. Karena kalau kita tidak senang melihat impian kita sendiri, maka kita pun tidak akan punya tambahan semangat untuk mewujudkan impian-impian kita. Oke? Setelah itu yang ketiga, kita harus membuat daftar nama. Di sini ada buku daftar nama. Ya. Anda cukup beli satu. Satu ini pun kalau Anda isi semua, itu bisa membuat Anda menjadi meraih peringkat bukan cuma Royal Crown, double Royal Crown, triple Royal Crown. Di sini ada petunjuk bagaimana menggunakannya. Nah, kita tinggal mengisikan orang-orang yang kita kenal, supaya tidak terlewatkan. Jadi tinggal diisikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya dimulai dari saudara kita yang paling dekat. Dari saudara ayah kita, saudara ibu kita, sepupu kita, kemudian tetangga-tetangga, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Baik teman sekolah SD, SMP, SMA, teman kuliah, bahkan orang-orang yang baru kita kenal. Maka penting sekali mempunyai daftar nama dan membuatnya. Langkah berikutnya, dari daftar nama yang kita miliki, kita bisa membuat janji untuk berjumpa atau membuka pembicaraan, karena sekarang kan kita harus physical distance-nya, jadi mengurangi bertemu orang. Kita bisa bicara dengan mereka, kamu di rumah kapan? Kenapa? Aku mau kirim oleh-oleh. Nah, di sini oleh-oleh yang kita kirimkan itu oleh-oleh yaitu produk jualan anak-anak kita, produk jualan adik-adik kita di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Kenapa? Nanti saya cerita kenapa. Nah, ada seperti gantungan kunci Eiffel ini. Ya, 10.000 isinya 3. Maka ini kalau kita pecah per biji berarti cuma sekitar 3.000. Atau seperti stiker ini, ya, ini 5.000. Atau hiasan kamar, hiasan ruang tamu, hiasan dinding. Menarik kan? Kemudian juga ada lampu kamar. Loh, ini hanya 35.000. Motifnya macam-macam. Nanti Anda bisa melihat di katalognya adik-adik, ya, produk-produk yang mereka jual. Atau juga ada permainan-permainan yang menyenangkan, ya, untuk mendidik anak-anak kita juga. Kita bisa bilang seperti itu, atau snack-snack yang diproduksi oleh adik-adik. Choco banana. Bisa juga mainan seperti telur dinosaurus yang kalau ditaruh di air itu bisa menetas sendiri. Menarik sekali, ini cuma 15.000. Atau ballpoint dengan ada sablon anak Garuda. Tentunya kita berikan satu aja ya, jangan semua. Nah, kenapa kita berikan oleh-oleh dari adik-adik atau anak-anak kita di Sekolah Selamat Pagi Indonesia? Karena itu akan memancing mereka bertanya. Waktu kita mengatakan, sudah terima oleh-olehnya. Oh iya, ini apa? Oh, itu adalah produk-produk yang dijual oleh anak-anak angkat saya atau oleh adik-adik saya.
Saya punya sekolah, saya bersama dengan teman-teman enterpriser HDI yang lain. Kita punya sekolah, namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia, untuk membantu anak-anak yatim piatu yang tidak mampu. Ini adalah usaha mereka. Dan mereka pendapatannya untuk mereka nikmati sendiri untuk membantu adiknya yang didanai untuk bersekolah. Ya. Mereka masih ada nenek, ada juga yang masih punya ibu. Nah, ini akan membuka perbincangan yang menarik untuk ke tahap berikutnya. Maksudnya gimana sekolah itu? Anda bisa share linknya tentang profil video Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Nah, dari situ Anda bisa cerita lebih lanjut nanti untuk ke tahap berikutnya, yaitu presentasi. Nah, kita pun juga sudah menyiapkan yang mana nanti Anda tinggal mengirimkan link videonya atau videonya untuk mereka saksikan. Tapi kan nanti kalau sudah pandemi COVID-19 ini berakhir, lebih enak kalau berjumpa ya waktu presentasinya. Kemudian kita akan follow up. Follow up-nya juga begitu. Saat ini kita juga siapkan yang nanti file-filenya bisa Anda pakai. Nah, langkah berikutnya kita harus mengembangkan pengetahuan kita, juga kemampuan kita. 3M. Membaca buku, mendengar audio, dan melihat video-video yang ada di BEC. Sekali lagi Anda tinggal install BEC, kemudian nanti di sana semuanya sudah lengkap semuanya. Ya, termasuk katalog buku, audionya, video, dan sebagainya. Serta M yang ketiga, menghadiri pertemuan-pertemuan. Ya, seperti RTS, BSM, BES, BIG. Wow, itu keren banget. Ya. Anda juga bisa melihat nanti cuplikan-cuplikan trailernya, bagaimana acara BES itu, bagaimana acara BIG itu, bagaimana acara dan sebagainya. Nah, langkah berikutnya, kita harus mau sering konsultasi kepada upline kita, orang yang merekrut kita ke bisnis HDI ini. Saudara, konsultan perusahaan tuh kalau kita bayar mahal loh. Tapi di bisnis HDI, Anda bisa konsultasi ke upline Anda gratis, tidak membayar. Oke? Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita ingin tanyakan. Atau kalau kita berjumpa dengan masalah-masalah, problem, hambatan, halangan, bisa kita diskusikan dengan upline kita. Dan kita akan menemukan, oh solusinya begini, oh saya begitu. Sehingga mudah sekali untuk mengembangkan bisnis HDI ini. Ya, karena kita punya private consultant. Yeah, para upline Anda. Ujung-ujungnya paling jelek Anda ketemu saya kok. Ketemu saya yang jelek ini. Oke? Itu yang paling jelek, Anda ketemu yang paling jelek. Oke? Nah, kemudian edifikasi. Apa itu? Kita menceritakan poin-poin kelebihan, poin-poin baik dari perusahaan HDI, dari produk-produknya, dari upline kita, ya, dari bagaimana rekan-rekan bisnis yang ada di HDI ini. Itulah edifikasi. Saudara, banyak hal yang bisa kita lihat dari sisi yang negatif. Tetapi, percayalah ke saya, lebih banyak hal positif yang bisa kita lihat dari sesuatu. Baik itu perusahaan, produk, ya, upline kita, dan apapun dalam hidup ini. Jadi, mari kita menjadi pribadi yang selalu bisa melihat dari sisi positif. Itulah edifikasi. Kita menceritakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif. Tidak terus menjadi orang yang melihat dari sisi negatif terus. Pesimis terus. Nah, edifikasi itu akan membantu kita untuk membuat baik itu prospek kita,
rekan bisnis kita menjadi tertarik, kalau rekan bisnis menjadi lebih bersemangat, itulah fungsi edifikasi. Jadi kita menceritakan hal-hal yang baik, poin-poin positif yang luar biasa. Kemudian, langkah yang ke-9, kita menduplikasikan. Apa itu? Memastikan bahwa rekan bisnis kita itu melakukan tahapan-tahapan bisnis seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Juga ada langkah-langkahnya yang lebih terinci, ada di path of success. Lebih terinci. Nah, jadi mudah sekali kan untuk menjalankan bisnis HDI ini. Sangat mudah. Saudara saya cintai, di bisnis HDI tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanya orang yang berhenti. Nah, saya pun di awal-awal 20 orang pertama saya coba untuk saya tawarkan produk, mereka tidak mau. Saya ajak untuk bergabung di bisnisnya, saya ditolak. Apakah saya down? Jelas. Orang kedua menolak saya sudah, saya hanya berpikir, saya coba lagi. Saya lakukan lagi. Orang kelima saya masih ditolak. Tapi saya berpikir, apa sih ruginya kalau saya coba lagi? Tidak ada. Saya coba lagi. Orang ke-8 atau ke-9 saya tambah down. Tidak ada yang mau membeli produk saya. Tapi lagi-lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berpikir, apa sih ruginya untuk saya coba lagi? Tidak ada kan? Saya coba lagi. Orang ke-21 baru ada yang mau membeli produk saya. Jadi bagi Anda nanti yang sebelum orang ke-20 sudah ada yang membeli produk, Anda pasti lebih berhasil daripada saya. Nah di sini saudara, kuncinya tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanya orang yang berhenti. Jadi jangan berhenti. Dan kalau Anda lagi down, ingat, you are stronger than you think. Oke? Anda itu lebih kuat dari yang Anda pikirkan sebetulnya. Dan berduetlah dengan Tuhan, selalu berdoa, meminta kemudahan, meminta penyertaan Tuhan, sebab faith plus action akan menghasilkan miracle dalam hidup kita. Saya bersyukur karena saya tidak pernah berhenti, maka hari ini saya bisa mencapai pendapatan miliaran rupiah per bulan. Selamat untuk memulai bisnis yang luar biasa ini, dan Anda akan mulai bisa merasakan pendapatan jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran per bulan. Sukses selalu.